Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Semoga kita semua bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, kondisi market hari ini tidak terlalu bagus. Market cap juga menurun ya di 0,5% lebih dan nilainya sekarang 2,37 triliun. Kemudian untuk volume tradingnya pun selama satu hari terakhir ini menurun teman-teman, hampir di 25%. Dan untuk dominasi Bitcoin cenderung tinggi ya teman-teman. Di sini ada kenaikan di 0,24% dan untuk dominasinya sekarang hampir 55% teman-teman. Dan kemudian sekarang untuk harga Bitcoin sendiri sudah menukik naik sepertinya. Di sini ada kenaikan ya sebesar 0,41% selama satu hari terakhir ini, kurang lebih hampir 0,5% lah. Dan untuk satu minggu terakhir ini Bitcoin meningkat sebesar hampir 5% alias di 4,8%. Dan tentunya ya dengan dominasinya yang cukup tinggi, otomatis ini juga akan berpengaruh kepada seluruh ekosistem cryptocurrency. Dan di video kali ini teman-teman saya bakalan update, ada beberapa update yang saya rasa ini penting untuk saya share ke kalian hari ini. Yang pertama ini datangnya dari Bitcoin ya teman-teman. Di sini pendakian Bitcoin dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi buku rekor. Ini analisa untuk harga Bitcoin teman-teman. Dan di inti beritanya sendiri teman-teman, ini ada analisa dari Wu ya. Anyway, Willy Wu ini ahli strategi Bitcoin on-chain ya teman-teman, yang populer dan mitra pengelola di CMCC Crest. Dia mengatakan di platform X ya teman-teman atau di Twitter bahwa dia membayangkan penerobosan harga Bitcoin sebelum Oktober 2024. Willy Wu yakin rally Bitcoin berikutnya ada pada tahun 2025 akan menjadi satu untuk buku rekor. Willy Wu juga mengatakan peningkatan likuiditas global yang biasanya menjadi pertanda baik bagi aset berisiko seperti Bitcoin akan memacu rally Bitcoin di stratosfer. Dan kutipannya adalah likuiditas global membentuk segitiga naik yang bullish. Itu menurut Willy Wu teman-teman. Dia posting di Twitternya seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung cek sendiri aja. Dan kemudian di sini Willy Wu memperkirakan kapan tekanan pengembangan Bitcoin akan mereda. Dalam postingan terkait, Willy Wu mencatat bahwa harga Bitcoin naik secara parabola kira-kira 2 hingga 5 bulan setelah halvingnya. Bitcoin menjalani peristiwa halving keempatnya pada 19 April lalu. Dalam visinya Willy Wu, penambang yang tidak efisien akan tersingkir dari ekosistem setelah halving. Menurut analis, mereka lebih memilih membuang kepemilikan Bitcoin mereka sebelum mati. Hal ini hanya menyisakan penambang terkuat yang bisa bertahan, beroperasi dengan margin yang lebih besar sehingga tidak perlu menjual. Dinamika ini diperkirakan akan menghilangkan tekanan jual penambang. Dan di sini juga seorang analis yang bernama Plan B setuju dengan pernyataannya Willy Wu ya teman-teman. Dia mengatakan bahwa income penambang Bitcoin secara historis pulih 2-5 bulan setelah halving. Dan setelah itu harga Bitcoin menjadi vertikal. Nah jadi intinya ya pasca halving ini otomatis akan berimbas berat terhadap penambang tentunya atau terhadap miner teman-teman. Tapi hanya untuk sementara, kira-kira 2 bulan hingga 5 bulan ya penambang itu akan merasa menderita banget. Jadi di sini berlaku hukum rimba kurang lebih seperti itu. Jadi yang gak bertahan ataupun modalnya kecil untuk mining, otomatis dia akan gugur, otomatis akan hilang dengan sendirinya. Jadi nanti yang kesisa ini penambang-penambang yang kuat aja teman-teman, atau yang sudah pemain lama dari dulu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan setelah 2-5 bulan itu semuanya akan kembali stabil ya kondisinya. Nah setelah kembali stabil ini momennya akan berubah, Bitcoin akan langsung menukik tajam ke atas teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya sama seperti trennya ya di 2016 dan 2020, saya rasa ini bakal menjadi momen besar ya teman-teman. Menjadi momen besar bukan hanya untuk Bitcoin teman-teman, tapi juga untuk seluruh ekosistem cryptocurrency. Karena mengingat dominasi Bitcoin yang masih sangat-sangat tinggi, otomatis kalau Bitcoin meningkat tajam itu juga akan membawa atau juga akan meningkatkan value dari altcoin yang lain teman-teman di seluruh ekosistem cryptocurrency. Jadi dengan penurunan Bitcoin baru-baru ini kurang lebih saya setuju ya teman-teman, ini cuma sekedar akumulasi aja. Jadi saya rasa sebentar lagi Bitcoin akan naik tajam teman-teman. Dan tentunya ya kalau menurut saya pribadi ini akan berlaku di 8 bulan setelah halving teman-teman. Jadi kalau sesuai trennya, kalau kita ngelihat itu 8 bulan pasca halving itu Bitcoin sudah mulai menanjak naik. Dan nanti untuk ATH barunya itu kejadian setelah 1,5 tahun pasca halving, atau kurang lebih 6-8 bulan setelah momen kenaikan yang tadi teman-teman. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman update dari Bitcoin. Dan selanjutnya saya pengen update juga mengenai PP Coin teman-teman. Di sini paus PP Coin membeli hampir 1 triliun PP Coin sebagai 100% pemegang untung. Dan di inti beritanya teman-teman di sini ya, di balik kenaikan pesat ini terdapat tren menarik. Wells atau investor besar telah mengumpulkan 720 miliar token PP. Kegilaan akumulasi ini bertepatan dengan statistik yang luar biasa. 100% pemegang PP saat ini mendapat untung. Log On-chain, sebuah platform on-chain baru-baru ini melaporkan seekor paus membeli 520 miliar koin PP pada tanggal 15 Mei lalu. Pembelian ini dipandang sebagai langkah spekulatif menunjukkan potensi tren kenaikan harga PP. Paus tersebut kemudian menarik token PP senilai 5,28 juta dari Binance Exchange.
Dan di sini ada teman-teman ya update dari Lock On Chain. Dan di sini untuk lanjutannya teman-teman, tidak seperti trader yang pada umumnya, paus ini dikenal menahan investasi untuk long term daripada aktif trading. Paus tersebut telah memperoleh total 10 token tetapi tidak pernah menjual satupun. Terlepas dari besarnya investasi yang dilakukan, Well telah mengalami kerugian bersih sebesar 6,1 juta. Jadi hanya 5 dari 10 token yang menguntungkan, menghasilkan tingkat kemenangan sebesar 50% sesuai analisis Lock On Chain. Selanjutnya, alamat dompet yang ditukarkan ke Block Tower Capital memperoleh 202 miliar token senilai 2,2 juta dolar melalui perusahaan perdagangan kripto Cumberland. Pada saat yang sama, dana lindung nilai utama Block Tower Capital mengalami pelanggaran keamanan dan kerugian sebagian karena aktivitas penipuan. Dan kemudian lebih lanjut lagi teman-teman, di sini PP mengambil untung dan koreksi. Investor menunjukkan minat yang signifikan terhadap PP Coin, mendorong harganya ke ATH barunya. Data dari Into the Block menunjukkan bahwa semua trader PP saat ini memperoleh keuntungan, menunjukkan potensi aksi jual oleh pemegang saham besar. Meskipun terdapat sentimen positif dan kenaikan harga, beberapa well mulai membukakan keuntungan sehingga menyebabkan sedikit koreksi pada harga PP. Token telah turun 2,93% dalam 24 jam terakhir, dan harga perdagangan saat ini diperdagangkan di 10 dengan 4 angka di belakang koma. Perilaku ambil untung ini bukan hal yang tidak terduga mengingat kenaikan harga yang signifikan dalam waktu singkat. Akumulasi token PP oleh Paus juga telah memainkan peran penting dalam mendorong harga token ke level tertinggi yang baru. Dengan 100% pemegang PP Coin saat ini memperoleh keuntungan, sentimen pasar tetap sangat positif. Namun perilaku ambil untung di kalangan wealth dan tekanan jual di pasar derivatif dapat menyebabkan fluktuasi harga dalam jangka pendek. Nah, itu seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya teman-teman, buat kalian yang mau masuk di PP Coin sekarang ini perlu banget kehati-hatian, karena ini lagi ada indikasi overbought teman-teman, dan ada kemungkinan paus-paus besar ini mau take profit. Jadi kalau paus ini take profit dalam jumlah yang besar, otomatis harga akan berubah atau harga akan ada koreksi teman-teman. Jadi buat kalian semua perlu kehati-hatian untuk masuk sekarang. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan berita yang saya bawakan tadi, yang pertama datangnya dari Bitcoin itu teman-teman, kalau misalnya prediksi Bitcoin akan betul seperti itu, kira-kira 2-5 bulan ini dia akan naik teman-teman, otomatis ini juga akan berimbas kepada altcoin yang lain, terutama di sini meme coin ya, dan khususnya di sini PP Coin teman-teman, pasti akan berimbas juga. Dan kemudian ditambah juga ya dengan pembelian paus secara besar ini, tapi paus ini tipenya bukan tipe yang langsung take profit dalam waktu dekat ya teman-teman. Jadi tipenya dia ini ngehold jangka panjang. Nah, kalau misalnya memang ini dia tidak ngebuang dulu sampai nanti mungkin tahun depan teman-teman, kemungkinan besar kita akan melihat harga PP mungkin sekitar Rp1 sampai dengan Rp10. Antara itu teman-teman. Kalau saya pribadi saya tetap optimis seperti itu teman-teman. Tapi di sini kalian juga tidak perlu menjadikan omongan saya sebagai acuan ya. Ini cuma analisa saya pribadi ya, menurut tren dan juga menurut berita-berita yang ada. Jadi buat kalian jangan berpatok hanya dengan beberapa berita, tapi kalian harus cari informasi-informasi yang lebih valid. Itulah fungsinya kalian untuk Dior teman-teman, atau do your own research. Kalau misalnya kalian bisa melakukan riset mandiri dengan tepat, saya yakin investasi kalian tidak akan gagal ke depannya. Kemungkinan untuk loss sangat kecil, tapi yang jelas syaratnya itu ya teman-teman, kalian harus bisa merangkum semua informasi teman-teman. Entah apapun itu aspeknya, entah itu dari historical trendnya, ataupun entah itu dari berita-berita yang berkeliaran di internet, ataupun mungkin tentang prediksi gejolak-gejolak global yang akan terjadi, itu semua bisa berpengaruh banget teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kalian, dan mudah-mudahan keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Oke, mungkin kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Buat kalian terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye!